Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi dari kelas 11 IKJ 2 akan membahas materi tentang CIDR, FLSM, dan VLSM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ikhlas Muhammad, absen 12. Perkenalkan, nama saya Rizky Patra Amaratul Lutfia, absen 32. Perkenalkan, nama saya Farmanur Fauzia, absen 33. Perkenalkan, nama saya Syifa, absen 4. Untuk materi yang pertama adalah memahami CIDR. CIDR alternatif untuk mengelompokkan beberapa alamat IP yang berbeda dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, dan kelas E disebut class interdomain routing. CIDR ini umumnya disebut supernetting karena menggabungkan beberapa jaringan menjadi satu kesatuan. Selain itu, CIDR juga merupakan mekanisme routing yang membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. Untuk kelas A dari /8 sampai /15, kelas B dari /19 sampai /23, kelas C dari /24 sampai /30. Lalu selanjutnya adalah apa yang kalian ketahui tentang FLSM? FLSM atau Fixed Line Subnet Mask merupakan salah satu network yang dipecah menjadi beberapa network atau subnet. Setiap lebar subnet yang satu akan sama dengan lebar subnet lainnya. Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang VLSM? VLSM merupakan pengembangan dari sistem mekanisme subnetting, klasik subnetting, subnet zeros, dan subnet ones yang tidak dapat digunakan. Mampu dilakukan peningkatan menggunakan VLSM. Pada subnet klasik, lokasi nomor IP tidak efisien, oleh karena itu perlu metode VLSM. Apa sih kelebihan dari CIDR? Kelebihan CIDR, yang pertama, ruang alamat IPv4 digunakan lebih efisien. Yang kedua, dapat menyederhanakan routing atau route summarization. Yang ketiga, CIDR dapat memanfaatkan alamat-alamat IP yang tidak terpakai untuk digunakan kemana saja. Yang kedua, kelebihan VLSM. Kelebihan VLSM dipaparkan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, jaringan LAN Enterprise A dengan kelas A address yaitu 10.0.0.0/8. Yang kedua, memiliki banyak site seperti site A, site B, dan site C. Yang ketiga, IP space 10.0.0/8 ini dapat disubnet menjadi beberapa site menggunakan FLSM. Yang keempat, pada setiap site tentunya akan membuat subnet untuk networknya. Yang kelima, untuk subnet setiap site didesain menggunakan VLSM. Apa tujuan perbedaan dari CIDR dan VLSM? Tujuan CIDR yaitu membuat routing tabel lebih efisien dengan subnet yang sudah tersedia. Sedangkan tujuan dari VLSM yaitu mengefisienkan penggunaan blok alamat yang tersedia. VLSM juga memiliki fungsi yakni membagikan jaringan pada alamat yang sudah pernah digunakan di suatu organisasi agar tidak terlihat di internet. Bagaimana waktu penggunaan dari FLSM dan VLSM? Waktu penggunaan FLSM dan VLSM tidak terdapat syarat secara pasti waktu ingin menggunakan metode FLSM dan metode VLSM karena masing-masingnya memiliki sifat sendiri-sendiri. Dengan demikian, inti dari subnetting dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Misalnya, apabila memiliki jaringan sebanyak 14 host tetapi ingin menyediakan kemudahan ekspansi atau penambahan host, dapat menggunakan prefiks lebih kecil dari /28, misalnya /27. Berikut adalah contoh perhitungan VLSM. Contoh IP address di sini adalah 172.16.00/16. Misal ruang pertama dibutuhkan 1000 host, maka kita cari yang mendekati 1000 host. Ini bisa melebihi ya. Jadi 2/10 sama dengan 1024. Ini yang paling mendekati 1000 host. 1024 ini ada pada /22 di mana subnet max-nya itu 255.255.252.0. Selanjutnya adalah menghitung IP rank. IP rank diperoleh dengan cara
mengurangi 255 dengan subnet max yang ada pada slide 22 tadi. Dikurangi 255 sama dengan hasilnya 003255. IP broadcastnya IP address ditambah dengan jumlah IP link yang kita peroleh tadi. 172.16.00 ditambah 003255. Ini hasilnya 172.16.3255. Karena IP broadcastnya sudah diperoleh, maka kita bisa menentukan network 172.16.00/22. IP pertama 172.16.01/22, IP terakhir 172.16.3254/22, dan broadcastnya 172.16.3255/22. Ini adalah hasil perhitungan CIDR untuk kelas C dengan IP address 192.168.01/25 dengan cara menentukan subnet, host per subnet, dan blok subnet. Yang pertama menentukan subnet dengan cara atau dengan rumus 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena ada angka 1 di oktet terakhir supaya mencapai /25. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya menentukan host per subnet menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2. Jadi 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 7. 7 dari angka 0 pada oktet terakhir dikurangi 2 sama dengan 128, dikurangi 2 sama dengan 126. Selanjutnya menentukan blok subnet dengan rumus 256 dikurangi nilai oktet terakhir. Di sini nilai oktet terakhir yaitu 128. Jadi 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Dan di sini ada hasil tabel dari IP 192.168.0.1/25. Bagaimana penerapan dari CIDR, FLSM, dan VLSM? Berikut penerapan dari CIDR. Pembagian jaringan yaitu penggunaan CIDR untuk mencegah jaringan menjadi subnet lebih kecil, jadi kinerja dan keamanan jaringan akan meningkat. Yang kedua, routing dapat dilakukan dengan bantuan CIDR. Hal ini yakni untuk menentukan penggunaan jalur ketika mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang ketiga, alokasi IP address dapat dilakukan dengan CIDR. Hal ini yakni memastikan setiap perangkatnya memiliki jumlah IP address yang cukup dan mumpuni. Yang keempat, pembagian jaringan virtual dapat dilakukan dengan bantuan CIDR. Hal tersebut untuk memastikan setiap jaringan virtualnya memiliki jumlah IP address yang cukup dan terisolasi dari jaringan lainnya. Yang kelima, umumnya CIDR digunakan pada jaringan komputer untuk membuat alokasi IP address menjadi lebih efisien. Selain itu, juga membuat jaringan lebih stabil dan aman. Yang terakhir, CIDR ini dapat diimplementasikan di perangkat router untuk melakukan routing dan mengontrol alokasi IP address. Aplikasi untuk membangun Network Time Protocol atau Dynamic Host Configuration Protocol diharapkan telah mendukung CIDR sebagai standar dalam alokasi IP address-nya. Selanjutnya penerapan FLSM adalah metode perhitungan atau cara untuk membagi sebuah network menjadi subnetwork lebih kecil dan setiap subnetnya memiliki panjang yang sama. IP versi 4 terdiri atas 32 bit, adapun dari 32 bit tersebut dapat dibagi menjadi 4 oktet bilangan desimal. Pada setiap oktet memiliki 8 bit dan masing-masing oktet dapat dipisahkan menggunakan tanda titik atau .f. Yang terakhir yaitu penerapan VLSM. Pada VLSM, subnet telah menggunakan ukuran blok berdasarkan kebutuhan. Dengan demikian, subnet perlu digunakan dalam beberapa kali. Apabila administrator memiliki IP 192.168.1.0/24 dapat menetapkan IP secara tepat dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu untuk setiap segmen pilih ukuran blok yang lebih besar atau sama dengan kebutuhan. Persyaratan yang penting terdapat pada jumlah alamat host, alamat broadcast, dan alamat jaringan.
Kemudian, atur semua segmen dalam urutan secara menurun berdasarkan ukuran blok dari persyaratan tertinggi sampai terendah. Untuk IP tertinggi yang tersedia sebaiknya diterapkan dalam persyaratan tertinggi sehingga penjualan dan pembelian menerima 192, 108, 10/25. Segmen selanjutnya yaitu membutuhkan IP untuk menangani 50 host. Segmen IP dengan nomor jaringan 192.168.128/26 merupakan yang tertinggi kedua dan dapat ditetapkan ke dalam 62 host. Subnet IP selanjutnya yakni 192.168.1.192/27 yang memenuhi persyaratan akun karena memiliki 20 IP host valid untuk ditetapkan ke 26 komputer. Segmen terakhir yaitu membutuhkan 5 IP host yang valid dan subnet 192.168.1.224/29 telah memenuhi subnet dengan max 255.255.255.248 berdasarkan kebutuhan. Demikian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.